awalnya kita pakai pakan konsentrat mas, berawal dari pakan konsentrat, lama-lama kan overcost di pakan itu kan tinggi karena 70% itu total cost itu di pakan mas. Kalau kita nggak pinter-pinter ngedesain pakan ini, ya udah uang cuma nembak sapi gemuk-gemuk, tapi kan cuma numpang lewat. Akhirnya dari situ ya benar kita pakai pakan konsentrat itu ya sapi nggak mah itu mas, lemu-lemunya mas. Nah itu tadi dari sisi margin. Akhirnya dari itu saya coba masalah ini harus terpecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita. Salam untuk peternak Indonesia. Semoga ternaknya lemu-lemu dan sehat-sehat. Tentunya dan payunya. Dan kali ini saya sedang berada di Sapi Lemu Farm. Kita lihat di belakang saya ini ada keju-keju. Cheese you, I love you. Dan kita mau belajar tentang pakan sapi dan kambing ini guys. Ternyata sangat viral ini, kok bisa bikin keju. Dulu tuh sempat saya lihat tengok-tengok di YouTube-nya Sapi Lemu ini ya, LOELEMOO ya. Ya itu sempat bikin keju 1 truk itu ya. Ini sangat berharap bisa ke sini. Ternyata alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar dan menginspirasikan ke peternak-peternak semua, peternak pemula, peternak sapi, peternak kambing, dan juga peternak semuanya. Mungkin nanti kita bisa belajar mencuri resepnya. Kok mencuri tuh? Belajar, oke? Ikutin terus Pesona Wisata kita di Sapi Lemu. Yuk. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yofi dari Sapi Lemu. Jadi siang hari ini saya kedatangan Mas Slamet dengan Aldi. Mas Aldi. Ya, jadi kita mau menyampaikan resep pakan. Kalau tadi dibilang sama Mas Aldi keju, sebenarnya ini bukan keju mas yang di belakang ini. Jadi apa sih sebenarnya rahasia pakan sapi? Ya seperti yang jenengan lihat ini sapinya, itu pakannya. Anda bisa menilai sendiri. Nah, di balik pakan ini kita sebenarnya memanfaatkan potensi kearifan lokal mas. Jadi yang Wonogiri ini yang mudah dan murah itu yang tersedia melimpah itu kan ampas jagung, ampas singkong, ada dedak dan ampas tahu. Dari keempat komponen itu kita ramu, kita racik, jadilah sebuah pakan yang kita pakai untuk pakan daily harian. Ya, seperti inilah sapi-sapinya. Dengan efek pakan yang ada ini kita mampu menghasilkan ADG rata-rata di 1,3 mas. 1,3 kilo. 1,3 kilo. Mantap sekali. Nah, ini sebenarnya apa mas yang di belakang warna kuning ini? Nah inilah. Jadi ini kita karung-karungin karena kita sekali order biasanya kan 1 truk itu 9 ton. 9 ton. Nah ini kita simpan dalam bentuk inert karena sifat barang ini kalau misalkan kita biarkan dalam kondisi terbuka, dia teroksidasi dan akan mudah rusak. Untuk menghindari itu makanya kita sediakan drum sama plastik. Dulunya kita pakai drum, cuma setelah kita pikir penghematan ternyata pakai plastik bisa. Ya pada intinya ya suasananya anaerob, kedap udara, ya udah langsung kita pakai ini untuk menyimpan. Ini ampas jagung mas. Jadi kandungan proteinnya lumayan bagus untuk mendukung pertumbuhan dari sapi. Nah, dan tata cara pembuatannya pertama gimana? Jadi bahan-bahannya apa aja? Jadi pertama datang, jadi bahan-bahan yang ada itu pertama itu ini ampas jagung, itu ketersediaannya hampir melimpah mas. Kita bisa ngambil dalam partai besar. Nah terus yang untuk partai besar berikutnya kita ngambil juga ampas singkong. Nah itu kan bahan-bahan itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri, makanya kita campur beberapa komponen. Jadi ada sumber proteinnya. Sumber protein kita pakai ampas tahu sama jagung. Ada sumber lemaknya kita pakai katul. Terus ada karbohidratnya kita pakai ampas singkong. Nah dari beberapa komponen ini yang bisa kita order secara besar ya ini jagung ini. Makanya kita stok, bisa kita simpan. Nah, terus dalam cara pengelolaan stok pun juga kita macam-macam. Kalau yang kita bentuk kering udah nggak masalah, itu tinggal kita gudangkan mas. Tapi kalau yang semi basah ini yang susah kan, ya harus kita simpan di dalam satu tempat yang aman kedap udara. Makanya kita simpan. Terus penggunaannya juga dalam porsi pakan, mungkin ampas jagung ini mengambil peran 50% dari total pakan itu kita ngambil dari ampas jagung, sisanya baru pelengkap. 50% dari ampas jagung. Ya. Mantap. Berarti 50 baru dominan sekali ya. Dominan sekali. Baru sisanya kita memakai ampas tahu,
itu mungkin 20%, katul 10%, dan ampas singkong 20%. Nah itu kita campur sebagai pakan harian. Seperti yang nanti tersaji di dalam kuburan sapi-sapi ini, Mas. Pemberian pakannya jam berapa dan jam berapa, Mas? Kalau untuk pengumburan, kalau pakan itu pagi kita kasih pakan, cuman kan serat. Nah, terus siang jam 2 sampai jam 3 kita beri pengumburan, Mas. Pengumburan, nanti sore kita kasih serat lagi. Berarti nyombornya sehari sekali, siang aja. Hemat waktu, Mas? Hemat waktu, efisien, dan ya itu seperti yang jenengan saksikan ini, Mas. Sapi-sapinya ya. Hasilnya juga jumbo-jumbo. Ya. Sekali pembuatan berapa ton, Mas? Untuk pakan kita segar terus, Mas. Dalam pencampuran ini kita ngambil ini segar terus, jadi nggak sekaligus kita campur gitu, nggak. Kita ngambil per tiap kali pengumburan tiap hari. Ya. Berapa kilo? Yang saya maksud ininya apa? Pembuatan fermentasi jagungnya ini. Fermentasi jagung sekali masuk 9 ton, Mas. 9 ton. 9 ton. Satu dump truk itu 9 ton. Berapa bulan sekali, Mas? Itu kita ngambil hampir tiap bulan, Mas. Satu bulan sekali. Tiap bulan 9 ton. 9 ton, karena ini stok berkurang setengah, kita ngambil lagi. Sebelum habis itu kita ngambil lagi, karena ya kembali lagi sapi itu nggak bisa kue lemu saiki ning mangane sesuk gitu kan, nggak bisa. Makanya kita untuk pakan bener-bener ready, Mas. Kita stok siap, katul juga. Mungkin kalau yang ngambil 2 hari sekali itu kita ampas tahu. Kalau yang lain itu kayak jerami seminggu sekali, kalau pakan-pakan ini sebulan sekali kita stok. Asli Wonogiri ya, Mas ya? Asli Wonogiri. Ini segini banyak dan di gudang belakang itu juga ada. Apakah ada peternak mitra yang juga pesan dari sini atau memang untuk sendiri, Mas? Jadi kita untuk sendiri, Mas, untuk kebutuhan sendiri, Mas. Karena kebutuhan untuk kita sendiri mungkin untuk 1 bulannya ya sekitar mendekati 20 sampai 22 ton, Mas, untuk ampas ini sendiri. Nah, untuk mencukupi sendiri aja kurang-kurang, Mas. Ya, kita masih harus nyetok, Mas. Ya. Makanya Digunakan untuk nyombor sapi, juga ada peternakan kambing, Mas. ya, nah kita tandem sama peternakan kambing, Mas. Nanti bisa kita lihat. Pakan ini apakah juga bisa untuk kambing? Ya, bisa, Mas. Jadi Bisa. pakan nanti kita lihat di belakang itu untuk kambing, untuk penggemukan, untuk breeding juga kita pakai pakan yang sama. Cuman untuk kambing ini kan membutuhkan protein yang lebih tinggi. Jadi kita mungkin agak diperbanyak di ampas tahunya. Ya mungkin partisinya nggak 50%, ya bisa 40%, 30 ampas tahu, baru sisanya itu bahan seperti Ampas tahunya dinaikkan ya kalau iya, kambing. betul. Berarti di sini tanpa maksudnya rumput-rumput gitu? Tanpa, Mas. Tanpa rumput, Tanpa rumput, Mas. tanpa ngarit ya? Tanpa ngarit. Ayo, cuma serat, kita sumber serat pakai jerami aja, pakai jerami kering. Tanpa ngarit. Kalau ADG-nya gimana, Mas? Untuk sapi 1,5? 1,3. 1,3. 1,3. Kalau kambing? Kambing belum kita timbang lagi, waktunya nimbang sebenarnya, Mas. Waktunya nimbang. Perkiraan Mas Yofi untuk kambing ADG-nya berapa masuknya? Paling ya sekitar 0,4 sampai 0,3 0,4-an, Mas. Antara itulah mungkin. Lumayan ya, Mas? Iya. Kalau untuk breeding apakah masuk, Mas? Breeding Untuk itu pakan kayak gini, Mas? Bisa Jadi- digunakan apa tidak? jadi yang sudah kita jalani itu ya bisa, Mas. Jadi kita ngelihat hasil dari anakannya, terus dari induk yang sedang menyusui itu kan biasanya kelihatan tuh. Induk yang menyusui biasanya ya asupan proteinnya kan tinggi. Biasanya habis nyusui kurus kan. Itu nanti kita lihat, Mas. Ya, dengan pola pakan yang ada minimal bobot badannya itu bertahan dan pertumbuhan cemplay juga pesat, Mas. Nanti jangan lihat nanti di kandang di belakang itu juga sebagai indikator bahwa pakan ini memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan. Dulu bisa menemukan ide seperti ini gimana, Mas? Awalnya kita pakai pakan konsentrat, Mas. Berawal dari pakan konsentrat, lama-lama kan overcost Di pakan. pakan itu kan tinggi karena 70% itu total cost itu di pakan, Mas. Kalau kita nggak pinter-pinter ngedesain pakan ini, ya udah uang cuma nembak sapi gemuk-gemuk, tapi kan cuma Lewat aja. numpang lewat. Akhirnya dari situ ya benar kita pakai pakan konsentrat itu ya sapi nggak mah itu, Mas, lemu-lemunya, Mas. Yang itu tadi dari sisi margin. sendiri. Terus akhirnya dari itu saya coba masalah ini harus terpecahkan. Terus kita mencari solusi. Apa sih potensi yang ada aja, yang di depan mata aja yang ada? Apa pakan? Awal-awal kita cuma menemukan onggok, Mas. Onggok itu selain dia ada kandungan hasil, ada faktor pembatas, faktor racun juga. Selain itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Oh, ini nggak bisa. Nek gur ada onggok tok, sapi ya nggak akan lemu, warek tapi nggak akan lemu. Ya akhirnya kita cari bahan apa sih? Dan kalau untuk skala sapi 10-20 masih bisa kita cover dengan bau. Kita bisa ngarit, bisa. Cuman kalau udah skalanya puluhan,
Terus kita musuhnya sama industri. Ya, kita mengambil limbah-limbah industri. Terus kita nemukan ampas tahu tuh. Ampas tahu, dari ampas tahu mungkin ada kekurangan, sedikit kekurangan apa, misalkan bulunya kurang mengkilat. Dari pertumbuhan itu mungkin cepat, cuman dari perlemakannya kurang. Akhirnya kita tambahkan dedak. Ya gitulah. Kita selalu improvisasi, mencari inovasi supaya kita temukan makan yang benar-benar pas, ideal untuk sapi, Mas. Harganya pun juga masih terkontrol. Kadang ada pakan bagus tapi harganya udah tinggi kan juga, sayang. Kalau untuk kos pakannya per hari berapa Mas kalau sapi? Untuk kos pakan itu tergantung dari bobot badan sapi, Mas. Jadi kalau misalkan bobot sapi 1 ton up ini udah beda dengan sapi yang bobot 400, beda dengan sapi yang 800. Jadi sebenarnya pakan ini hitungannya kan 10% dari total berat badan itu ransum. Nah, 1% dari ransum itu konsentrat. Jadi yang kita berikan ini. Nah, makanya kalau kita di sapi-sapi premium ini kos kita mungkin masih terkendali lah, masih di bawah standar lah, karena harga per kilonya pun masih murah, Mas. Kita nyampur pakan itu mungkin harga per kilonya masih di bawah. Untuk yang jumbo sampai berapa ribu per hari, Mas? Kira-kira ya sekitar 40-an 5 lah. 45. Iya, 45.000 per hari. Untuk yang jumbo ya? Untuk yang jumbo itu. Kalau untuk yang sedengan, Mas? Sedengan mungkin masih dalam batasan di 22.000 sampai 25 lah. Satu ekornya. Satu ekor. Kalau ADG dia 1,3, jadi kita masih ada sedikit keuntungan. Ya, itu kalau kambing, Mas? Kalau kambing ini masih dalam uji coba, test case. Jadi masih kita pelajari, Mas. Nah, pertumbuhannya kalau kemarin secara visual pertambahan bobot badannya udah kelihatan, cuman nanti akan kita hitung lagi secara rata-rata, secara keseluruhan. Nah, ini dia dari resep komboran dan pakannya sangat mantap sekali. Pastinya sapi-sapinya juga jadi super ya, jos-jos ya, Mas ya. Dan bisa dilihat ya, bisa diorder nanti di Idul Adha. Mas, kalau mau order gimana Mas caranya? Monggo silahkan, bisa jenengan langsung datang ke tempat kami kalau mau order. Bisa juga lewat kontak, nanti ada nomor Mas Danang, ada nomor Bapak, ada sosial media yang bisa jenengan hubungi, Mas. Nanti bisa datang milih sapinya di kandang kami. Misalnya yang sesuai dengan mau tanya-tanya tentang pakan Mas Yofi atau bahannya, bisa kontak Mas Yofi juga. Monggo, bisa silahkan. Kontak person Mas Yofi berapa, Mas? Ya, 0813 9510 2742. Tanya-tanya bahan pakan boleh ya? Boleh, monggo, dengan senang hati, monggo, Mas. Kalau selain dari dimasukkan ke plastik ini, di drum-drum ini bisa ya, Mas? Drum, ya. Karena kemarin tuh pakai drum, Mas, cuman dalam jumlah 9 ton kan nggak bisa masuk semua, Mas. Jadi, dan kalau kita kasih dalam bentuk jagung aja juga dia bypass, lolos cerna. Jadi sebenarnya gampang, sapi itu apa yang dia makan, apa yang dia keluarkan. Jadi indikatornya pakan itu pas, itu enggaknya itu lalat. Jadi ketika kotorannya itu banyak lalat, berarti masih ada sisa-sisa protein yang terurai. Jadi pakannya kelebihan protein. Makanya jangan lihat di sini nggak ada lalat. Pakannya benar-benar ampas yang keluar itu. Kalau bentuknya jagung nggak keserap? Nggak keserap. Rata-rata bypass dia, lolos cerna, Mas. Lolos cerna kalau bentuknya jagung ya, Mas? Jagung murni, jagung gilingan pun biasanya lolos cerna. Oke, terima kasih Mas Yofi untuk penjelasan tentang pakan. Semoga teman-teman ini mendapatkan pencerahan atau mendapatkan informasi baru. Monggo yang mau main-main ke Sapi Lemu, alamatnya di mana, Mas? Alamat Sapi Lemu di Desa Pule, RT 1 RW 7, Kelurahan Kedung Gupit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Mas. Buka 24 jam. Buka 24 jam. Kalau yang dari jauh, hotelnya di mana, Mas? Wah, monggo nanti bisa stay di sini. Ada bisa kamar ditempati, tamu. kamar-kamar tamu ini bisa ditempati. Mantap sekali. Yang datangnya subuh-subuh juga ada. Kadang ada ya, Mas. Juragan Malam-malam ciri-cirinya gitu, Mas. Datangnya malam-malam. Sampai tak terduga. Oke, Mas Yofi, terima kasih. Sama-sama, Sukses Mas. selalu Sukses buat Mas Sapi Aldi. Lemu dan Mas Rifan, sukses. Oke. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.